Oke, ini adalah tampilan menu awal dari virtual reality-nya. Jadi ini adalah POV pemakaian dari VR-nya. Oke, yang pertama ini ada inti atom dan reaksinya. Pertama ada sejarah dari atom sendiri, mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Oke, pemodelannya saya buat sederhana dan ada percobaannya dengan penjelasan dari teksnya. Oke, ini yang untuk Rutherford. Jadi ada dua simulasi untuk percobaan atom Rutherford, dan ada penjelasannya bagaimana Rutherford menemukan model atom. Yang terakhir ada model atom Bohr. Lalu setelah itu Sin akan beralih ke jenis-jenis atom. Yang pertama ada atom hidrogen yang paling sederhana, dan ada juga penjelasannya mengenai atom hidrogen itu sendiri. Selanjutnya di next beralih ke atom yang kedua, yaitu atom helium. Ya, setelah atom helium, ketika di next nanti akan beralih ke atom lithium. Nah, ini adalah atom lithium. Ya, sama seperti yang tadi, ketika ada penjelasannya, ada pemodelannya, berapa jumlah elektron, berapa jumlah proton, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah uranium. Nah, jenis-jenis atom ini yang saya pilih adalah yang nantinya akan lanjut ke reaksi fisi, reaksi fusi. Nah, ini lanjut ke reaksi fusi terlebih dahulu. Ya, ini adalah menggunakan simulasi dari atom helium ya. Nanti terakhir itu adalah pembentukan atom helium. Ya, ada juga penjelasan reaksi fusinya. Oke, next sini akan beralih ke reaksi fisi. Ketika di start nanti akan ada reaksi berantai dari reaksi fisi. Ya, ini menggunakan atom uranium yang tadi sebelumnya sudah ada jenis-jenis dari beberapa atom. Oke, ini juga ada penjelasannya mengenai reaksi fisik, dan Sin akan beralih ke pertemuan yang kedua, yaitu peluruhan inti. Nah, sebelum bisa ke pertemuan selanjutnya, siswa harus menjawab terlebih dahulu soal-soal konsep. Ketika benar akan bisa lanjut ke dalam pertemuan kedua, tetapi ketika salah, Sin akan berulang terus sampai siswa itu menjawab dengan benar. Nah, ini yang kedua tentang daya tembus dari sinar alfa, beta, gamma, dan penjelasannya ada di teks ya, untuk melatih bagaimana siswa memahami konsep dari alfa, beta, dan gamma. Dan selanjutnya Sin akan beralih ke waktu paruh ya. Waktu paruh di mana saya menggunakan karbon C14 yang nanti akan dihitung dari kadar fosil ya, fosil. Jadi ini penjelasannya bagaimana karbon C14 itu ada di dalam tubuh makhluk hidup ya. Dan ini selanjutnya ada saya bentuk game ya untuk menemukan di mana fosil tadi dinosaurus itu meninggal gitu. Nah, yang kedua nanti ada penjelasan ya. Ini penjelasan tentang konsep grafik waktu paruh gitu. Ya, tadi kalau yang sebelumnya itu penjelasan bagaimana alasan kenapa menghitung kadar karbon C14 dan dari mana makhluk hidup itu mendapatkan karbon C14 gitu. Nah, ini nanti ketika diklik fosilnya nanti akan keluar rumus ya.
Dan ini saya sajikan cara berhitungnya sendiri gitu. Nah, setelahnya akan sama ada paling ke soal rumah temennya, ya terus dari kalau nggak di perhitungan rumah tadi. juga ke atas gitu ya. enggak sampai Untuk atas. waktu Di rumah paruh. kalau ke atas Mi jangan Kejauhan. Nah, jauhan. ketika Terus juga kan siswa itu menjawab dengan benar, ngeri nanti juga akan Mi, beralih ke scene selanjutnya. Tapi penculik ketika ya. siswa menjawab salah, itu akan terus berulang sampai siswa itu memahami konsepnya. Nah, nanti ketika benar itu akan beralih ke menu awal seperti tadi. Nah, bersiap untuk ke pertemuan ketiga. Sama seperti sebelumnya, sebelum memasuki pertemuan ketiga, nanti siswa akan menjawab soal terlebih dahulu. Ya, ketika benar nanti langsung beralih ke scene yang ketiga, yaitu penerapan radioaktivitas sehari-hari. Nah, ini saya sajikan yang pertama itu ada reaktor nuklir. Nanti siswa itu akan memilih bagaimana cara mengoperasikan reaktor nuklir ya. Ada dua. Yang pertama, ketika tadi ya batang kendali itu diputus sebagian, dan yang kedua ini adalah ketika batang kendalinya dibuka seluruhnya. Ya, yaitu pada saat tidak akan terkontrol dan terjadi ledakan. Seperti itu. Nah, setelah siswa mengamati dua kejadian tersebut, siswa akan disajikan dengan soal ya untuk melatih bagaimana pemahaman dia tentang tadi ya pertemuan yang ketiga. Selanjutnya akan beralih ke scene iradiasi pangan ya, penerapan radioaktivitas yang kedua. Siswa akan diminta mengambil dan meletakkan apel ya di mesin iradiasi pangan. Gitu, dan ini ada perintahnya untuk menyalakan mesin. Oke, nanti ini adalah iradiasi sinar gamma. Ya. Nanti ada penjelasannya ya. Oke, cukup sekian.